Wah, gokil sobat setir. Halo sobat setir, selamat datang di setir kanan. Balik lagi sama gua Narendra, dan kali ini di sebelah gua lagi ada sebuah unit Suzuki Grand Vitara Hybrid. Gokil banget. Sebenarnya setir kanan udah sempat nge-review, bahkan kami udah sempat memberikan impresi berkendaranya dari Suzuki Grand Vitara ini di Surabaya. Nah, kalau sobat setir mau nonton, bisa klik link yang ada di atas sini sobat setir. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Oh ya sobat setir, langsung aja gue mau ngebahas masalah si Suzuki Grand Vitara ini. Tapi sebelum kita ngebahas masalah eksteriornya, gue mau ngebahas kalau si Suzuki Grand Vitara ini sebenarnya udah ada di Indonesia dari tahun 90-an. Dulu, Grand Vitara memiliki desain yang boxy dan dia 4x4, ganteng banget. Gue tertarik banget, gue naksir banget. Bahkan sampai sekarang gue masih pengen Suzuki Grand Vitara 4x4. Nah, saking besarnya nama Suzuki Grand Vitara, bahkan dibuat versi adeknya nih, atau versi yang 4x2-nya dengan nama Escudo. Nah, sebelum muncul Suzuki Grand Vitara ini, Grand Vitara tuh sebenarnya sempat hiatus nih sobat setir. Dan akhirnya kembali lagi dengan Suzuki Grand Vitara dengan dimensi yang lebih compact, namun tetap dengan teknologi canggihnya Suzuki, yaitu SHVS atau Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. Nah, langsung aja kita bahas dari segi eksteriornya. Di bagian depan, kalau kita lihat, mobil ini memiliki desain yang eksentrik sobat setir. Kita lihat untuk lampu-lampuannya dia udah full LED, di sini menjadi DRL dan juga bisa berubah menjadi lampu sein. Dan untuk lampunya dia proyektor, untuk lampu jauh dan lampu dekatnya juga udah full LED. Nah, kalau kita lihat secara desain di bagian depan dia memang memiliki gaya yang eksentrik ya. Di sini juga terdapat aksen-aksen chrome yang besar, menekankan kesan kalau mobil ini tuh terlihat mewah gitu. Dan di sini untuk grill-grill ya dia berwarna hitam plastik ini sobat setir. Nah, di bagian sini di bawah logo Suzuki terdapat sebuah kamera depan karena memang mobil ini memiliki fitur kamera 360. Kalau kita turun lagi ke bagian bawah, di sini terdapat desain bumper yang bisa dibilang cukup gondrong ya, yang bikin dia jadi jauh lebih mewah lagi gitu kelihatannya. Kalau gue sih suka banget, keren. Oke, kalau gitu kita move ke samping, kita intip bagian samping ya. Let's go. Setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir kanan. Nah, bergeser ke bagian samping, dari depan ini terdapat cladding-cladding hitam, di sini juga over fender, terus menyambung hingga ke belakang. Jadi menekankan kesan crossover dari si Suzuki Grand Vitara ini sendiri, sobat setir. Nah, kalau kita lihat di bagian samping, siluetnya tuh dia rada, apa ya, bisa dibilang bagian ke belakang ini rada ngotak gitu ya. Keren banget sih, kelihatan ganteng sih in overall kalau menurut gua. Nah, di bagian atas itu kita mendapatkan roof rail, terus dia juga two-tone color. Untuk unit yang sedang kami review ini di bagian atas berwarna hitam, yang bikin dia jadi jauh lebih kelihatan apa ya, mewah sih kalau menurut gua two-tone color itu ya. Terus di bagian spionnya juga dia udah mendapatkan kamera samping tentunya karena udah ada kamera 360 di mobil ini. Dan di bagian gagang pintunya sudah ada keyless entry ini sobat setir. Nah, berlanjut lagi kita ngebahas masalah velgnya. Untuk velgnya sendiri dia two-tone color, hitam dan silver gini. Ganteng banget sih desainnya. Nah, velgnya sendiri ini berukuran ring 17, dibalut dengan ban Apollo Aptera berukuran 215/60 ring 17. Jadi bisa dibilang velgnya ukurannya cukup besar nih. Dan kalau kita lihat secara overall fitmentnya sih ganteng banget ya. Dan mobil ini memiliki dimensi di panjang di 4.345 mm dan untuk lebarnya di 1.795 mm. Tingginya di 1.645 mm dan wheelbase ya di 2.600 mm. Nah, kalau gitu kita intip ke belakang, kita lihat bagian belakangnya. Let's go. Nah, sobat setir, bergeser ke bagian belakang, yang menjadi pencuri perhatian adalah desain lampu belakangnya nih. Karena menurut gue desain lampu belakangnya dari Suzuki Grand Vitara itu ganteng banget. Dia nyambung dari ujung hingga ke ujung. Di bagian atasnya terdapat aksen-aksen hitam glossy dan untuk mikanya dia bening. Di dalamnya itu ada lampu-lampu LED-nya nih. Ganteng banget sih, Pol. Dan untuk lampu sen dan lampu mundurnya terdapat di bagian sini nih, yang masih halogen. Keren banget. Nah, kalau kita lihat dari atas itu kita mendapatkan si shark fin antena. Kemudian di sini terdapat high mount stop lamp juga, rear defogger dan rear wiper. Di sini ada aksen-aksen chrome-nya. Dan di sini ada tulisan Grand Vitara. Wah, kokoh gitu, gagah gitu ya, statement banget gitu. Dan di bagian sini terdapat aksen chrome juga, yang dimana ini merupakan sebuah aksesoris sebenarnya. Tapi kalau kita lihat, aksesoris di Suzuki Grand Vitara ini justru malah mengkomplement the whole design. Jadi menurut gue sih jadi jauh lebih ganteng lagi dan lebih mewah lagi tentunya ya. Keren nih. Dan kalau kita lihat lagi ke bawah, di sini terdapat kamera mundur karena memang mobil ini memiliki kamera 360 ya sobat setir. Terus mumpung lagi di belakang, sekalian aja kita intip bagian bagasinya. Nah, untuk bagasinya sendiri, dia tuh modelnya dalam gitu ke sana sobat setir. Dan
Kalau menurut gue ini kapasitasnya bisa memuat 2 copper cabin, dan di bagian atasnya terdapat divider, jadi untuk memisahkan antara atas dan bawah. Jadi kalau misalkan kita dari belakang, dari kaca gitu ya, kita naruh barang-barang berharga di sini nggak bisa diintip karena ketutupan sama si dividernya ini. Dan divider ini juga fungsional karena kita bisa naruh barang-barang di atasnya. Gitu sobat setir. Tapi barangnya jangan yang terlalu berat ya, nanti dia doyot nih ke bawah nih, malah rusak gitu. Yang kecil-kecil aja, mantep banget. Oke, kalau gitu kita move ke depan, kita intip bagian mesinnya. Let's go. Nah, ngebahas masalah mesin, ini yang menjadi salah satu amunisinya dari Suzuki Grand Vitara, yaitu mesinnya. Jadi mesinnya sendiri ini mesin 4 silinder K15C dual jet engine yang menghasilkan tenaga di 101,6 horsepower dan torsinya di 136 Nm. Jadi kapasitas sendiri dia di 1500 cc. Tapi yang bikin lebih menariknya adalah karena mobil ini memiliki teknologi SHVS atau Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. Jadi itu adalah sistem hybrid dari Suzuki yang bisa ngebantu atau ngeboost akselerasi dari mobil ini. Jadi sedikit berbeda, dia bukan yang membawa baterai sendiri, tetap memiliki baterai untuk menyimpan listriknya, cuman nggak yang sebesar itu, dan tentunya fungsi utamanya adalah untuk akselerasi yang menjadi jauh lebih baik lagi gitu sobat setir. Terutama kalau misalkan kita pakai posisinya kayak kita mau nyalip nih, atau kita mau nanjak. Nah, itu semua kebantu dengan si SHVS atau Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. Mari kita buktikan. Karena abis ini kita mau coba langsung nyetir. Tapi tar dulu, gue mau ngebahas interior dulu secara singkat. Karena di bagian dalam fitur-fiturnya juga oke-oke banget. Yuk kita intip. Oke sobat setir, sekarang gue udah di dalam mobil dan ini dia kuncinya. Kuncinya tuh lucu ya, dia belakangnya warna biru gitu. Oke, langsung aja gue mau nyalain sekalian ngadem. Nyalain dulu AC-nya. Oke. Nah, jadi kan sebenarnya memang di video kali ini intinya adalah drivingnya. Jadi gue mau ngebahas masalah interior secara singkat aja nih sobat setir. Kalau kita masuk, kita langsung disambut sama sebuah dashboard yang memiliki desain bisa dibilang cukup eksentrik juga nih. Bener-bener semuanya mengumpul di tengah, terus dia ke bawah gitu. Tapi di sini ada sebuah layar floating ya, ganteng banget nih. Nah, terus dashboardnya sendiri dia plastik dan di sini soft touch. Jadi memang perpaduan nih antara dua bahan ini, yang dimana ini durable dan ini berasa kemewahannya sobat setir gitu. Nah, terus di mobil ini sudah memiliki head-up display. Head-up display ini sendiri juga dapat kita atur kalau kita nggak suka. Ada kan nggak semua orang suka pakai HUD ya. Ada beberapa yang suka terbantu dengan itu, ada beberapa yang juga nggak suka gitu. Bisa dimatiin, tas, maka dia akan menutup secara otomatis dan clean di sini. Canggih banget. Gue sih sebenarnya lebih prefer head-up display yang desainnya kayak gini nih sobat setir, yang emang dia nongol gitu, bukan yang ditembak ke kaca. Jadi bisa lebih pamer aja sih sebenarnya ke teman-teman yang lagi nebeng itu. Lo lihat dong dashboard gue. Oh, bisa gitu nggak mobil lo? Gitu. Nah, selain itu untuk head unit sendiri dia support Apple CarPlay, Android Auto. Dia 9 inci ukurannya. Lumayan besar. Sudah integrated juga karena kita di sini bisa mengakses informasi-informasi mengenai konsumsi bahan bakar, kecepatan, dan energy flow nih. Nah, ini yang ngebantu banget untuk kita memantau nih distribusi energi di mobil ini gitu. Secara kan ini hybrid ya. Nah, kalau kita turun ke bawah di sini ada idling nih. Jadi bisa kita aktifkan atau nonaktifkan. Dan di bawahnya lagi terdapat sebuah wireless charging sobat setir. Nah, selain itu untuk instrumen klaster sendiri dia analog, tapi di tengah-tengahnya ada MID juga. MID menampilkan berbagai macam informasi tentunya, kayak konsumsi bahan bakar, driving time kita, terus jam, jadi jam gitu. Terus ada motion. Ini bisa mantau pergerakan kita, torque dan power bisa kelihatan di sini. Tuh. Nah, terus habis itu ada acceleration sama braking, dan yang terakhir adalah energy monitoring juga. Jadi sama kayak yang ada di head unitnya. Nah, untuk setirnya sendiri ini setirnya khas Suzuki, bahannya kulit. Dan di sini ada pedal shifternya nih. Jadi bisa ngebikin berkendara jadi jauh lebih
seru lagi gitu ya. Dan di bagian atas terdapat sebuah panoramic sunroof, jadi bisa dibuka nih. Wow, sudah nggak sabar untuk cobain langsung mobilnya. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita gas, let's go. Oke, akhirnya kita cobain Suzuki Grand Vitara nih Sobat Setir. Nah, yang pertama gue mau bahas dulu adalah di bagian posisi duduknya. Jadi untuk posisi duduknya sendiri, kita dapat melakukan pengaturan secara manual atau mechanical, jadi nggak elektris, yang dimana menurut gue itu plus point ya, jadinya untuk pengaturan jauh lebih cepat gitu. Nah, pengaturannya itu mengcover untuk maju, mundur, tinggi rendah dari jok juga dapat kita atur, dan tentunya recliningnya tuh. Kalau gini kan sat, jadi lebih cepat lah Sobat Setir untuk pengaturannya. Nah, setirnya sendiri juga dapat kita atur nih. Dia bisa tilt and telescopic, jadi kita dapat memiliki posisi berkendara yang paling optimal. Gue tinggi di 170 cm, menurut gue ini posisi berkendaranya sih asik banget, nyantai gitu Sobat Setir. Nah, selain itu gue mau ngebahas juga masalah blind spotnya atau titik butanya. Nah, untuk blind spotnya sendiri di mobil ini, memang kalau kita lihat secara physically, spionnya tuh ukurannya nggak besar. Tapi, bodi mobilnya juga nggak besar, yang dimana membuat untuk ngelihat ke belakang melalui spion kanan dan spion kirinya, itu effortless banget, dan tentunya kelihatannya clear. Nah, selain itu, ngebahas masalah spion tengahnya. Memang sih, spion tengahnya itu, kalau kita lihat ke belakang, dia udah canggih, karena dia udah punya si auto dimming. Tapi, kalau kita lihat lagi ke belakang, ukuran dari kaca belakangnya sendiri memang lumayan kecil lah ya, bisa dibilang gitu. Cuman si ukuran kaca yang kecil ini nggak membuat kita susah untuk melihat ke belakang. Tetap mudah kok Sobat Setir, karena memang visibilitasnya oke banget nih dari si Suzuki Grand Vitara ini. Kemudian pas banget di sebelah lagi ada motor. Nah, ngebahas masalah kekedapan kabinnya. Si Grand Vitara ini memang memiliki apa ya, bisa dibilang bodi itu tebel-tebel gitu, ciri khas dari sebuah kendaraan CBU India. Gue personally pernah punya Ignis, dan menurut gue Ignis tuh tebel banget pintunya, berasa gitu tebel, dan karet-karetnya juga tebel. Sama juga nih, apalagi ini kan Grand Vitara ya, yang dimana kelasnya memang jauh di atasnya Ignis juga gitu. Menurut gue untuk kekedapan kabinnya oke banget. Memang sih kalau tadi kan si motor itu knalpot racing lah ya, bisa dibilang gitu, jadi emang suaranya lebih kencang. Cuman kalau suara motor sebelah ini ibu-ibu masuk dikit gitu. Nih ada Suzuki Baleno juga, bahkan nggak kedengeran. Jadi menurut gue masih oke banget. Untuk kekedapan kabinnya oke. Untuk road noise-nya juga ya, kalau Sobat Setir yang emang beneran kupingnya teliti banget gitu ya, kedengeran sih suara-suara sedikit masuk suara ban gitu. Cuman kalau buat gue yang nggak begitu memperhatikan gitu ya, dalam artian kayak ya udah gitu, itu sih aman gitu Sobat Setir. Nah, selain itu gue mau ngebahas masalah bantingan dan handlingnya. Apa ya, kalau menurut gue rasa dari bantingannya itu berasa, bisa dibilang berasa mewah Sobat Setir kalau menurut gue, karena dia tuh peredamannya enak gitu, halus gitu, nggak yang gubrak-gubrakan juga, enggak. Menurut gue sih ini karakternya lebih ke, bisa dibilang karakter mobil mewah ya Sobat Setir. Jadi dia bantingannya nggak yang keras banget, tapi nggak yang over empuk juga, bisa dibilang di ambang nyaman sih kalau menurut gue. Ini nyaman sih kayak gini nih, berasa banget. Dan ngebahas masalah si handlingnya Sobat Setir. Nah, untuk handlingnya sendiri, mobil berasa setirnya tuh direct banget. Dia kalau kita belokin tuh nggak yang ringan rasanya kopong gitu, lebih ke berbobot ya. Kalau menurut gue sih itu salah satu kenikmatan dari bawa Grand Vitara. Nah, kemudian gue mau ngebahas soal akselerasinya. Kita coba akselerasi. Oke. Untuk akselerasinya sendiri, tuh, berasa sih dia kayak ada tendangan atau kayak boost gitu ya, istilahnya bukan boost dari turbo ya, tapi boost dorongan ke depan dari si motor listriknya SLKS sendiri. Jadi emang sesuai dengan peruntukannya. Selain untuk irit-iritan konsumsi bahan bakar, si motor listrik yang ada di Suzuki Grand Vitara ini juga ngebantu banget ketika berakselerasi itu.
Berasa tuh sobat setir. By the way, emang sih mesinnya 1500 cc ya, 4 silinder, terus juga dia menggunakan teknologi SHVS itu. Dikawinkan dengan 6-speed automatic transmission. Nah, sobat setir, kali ini gua mau cobain kira-kira akselerasi dari 0 ke 100-nya si Suzuki Grand Vitara yang memiliki teknologi SHVS ini atau Smart Hybrid Vehicle by Suzuki ini dapat berapa sih? Oke, ini kosong, langsung aja kita coba. 1, 2, 3. Wah, gokil sobat setir. Berasa tarikan dari si hybridnya. Gokil. Oke sobat setir, jadi tadi gue udah melakukan pengujian akselerasi 0 ke 100 di Suzuki Grand Vitara ini. Nah, kalau klaimnya dari Suzuki, akselerasi Suzuki Grand Vitara ini 0 ke 100-nya hanya membutuhkan waktu 13,5 detik aja. Tapi menurut pengujian kami tadi, kami mendapatkan di 14,2 detik sobat setir di jalanan Jakarta, di aspal Jakarta dengan suhu 33 derajat Celcius. Nah, di dalam mobil juga kita bertiga sebenarnya. Jadi ya angkanya akan sedikit lebih mundur ya dibanding klaimnya dari Suzuki. Tapi tetap nggak apa-apa. Toh juga nggak terlalu jauh sih sebenarnya. Dan yang paling penting adalah gue bisa merasakan secara real gimana sih akselerasinya dari si Suzuki Grand Vitara yang memiliki sistem SHVS atau Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. Ternyata motor listriknya itu ngebantu banget. Dia membuat mobilnya jadi jauh lebih laju lagi ketika sedang berakselerasi. Gitu sobat setir. Dan balik lagi ke poin bahwa Suzuki Grand Vitara ini bukan mobil masalah kencang-kencangan 0-100 ya, tapi masalah kenyamanan berkendaranya dan kelembutan berkendaranya juga. Mantap. Oke sobat setir, jadi sekian review dari Suzuki Grand Vitara. Dan Suzuki Grand Vitara ini memiliki dua buah trim level nih, ada yang GX dan ada yang GL. Flagshipnya yang GX itu juga terbagi dua, ada yang single tone dan ada yang two tone color. Nah, untuk opsi warnanya sendiri, terdapat opsi untuk yang GX color variants, ada Pearl Splendid Silver with Black Roof, kemudian ada Pearl Arctic White with Black Roof, kemudian ada yang Pearl Celestial Blue dan Pearl Midnight Black. Dan untuk yang GL, terdapat opsi Pearl Grander Grey, Pearl Arctic White, dan Pearl Midnight Black. Nah, untuk harganya sendiri, varian yang GL dibanderol di harga 359.400.000 dan untuk yang GX single tone color itu di 384.400.000 dan untuk yang two tone-nya di 387.400.000. Nah, memang mobil ini cocok banget untuk sobat setir semua yang mencari sebuah mobil memiliki gaya yang kuat, gaya yang kokoh gitu ya, namun tetap memiliki dimensi yang compact dan tentunya fitur yang lengkap serta teknologi hybrid karena memang Suzuki Grand Vitara memiliki SHVS atau Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. Keren banget. Nah, terima kasih juga kepada Suzuki MT Haryono karena telah memberikan kami kesempatan untuk mereview Suzuki Grand Vitara ini. Nah, kalau sobat setir semua tertarik, dapat menghubungi Dimas nih, yang nomornya ada di bawah sini. Dan langsung aja tanyain ke Dimas, kira-kira ada promo apa yang menarik. Mantap. Oke sobat setir, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam setir kanan. Kayak dua keper. Mic lu nggak nyala.